Baik, saya izin mulai ya Bu Ringga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pendidikan ekonomi semuanya. Selamat pagi Bu Ringga selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi UMKM pada pagi hari ini. Saya selaku moderator dari perwakilan kelompok 5 akan memimpin jalannya presentasi kami hari ini. Jadi izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi strategi pemasaran dan manajemen operasional UMKM. Boleh di next? Boleh di next? Baik, untuk anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Azura Aurora, kemudian ada Kaila Chairunisha, dan ada Siva Sabrila. Boleh di next? Baik, untuk materi pertama itu strategi pemasaran bagi UMKM akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Oke, baik. Untuk materi pertama di sini ada konsep dasar pemasaran bagi UMKM. Jadi, pemasaran bagi UMKM ini adalah penerapan prinsip-prinsip pemasaran pada unit usaha skala kecil hingga menengah yang biasanya itu memiliki keterbatasan modal, teknologi, dan juga sumber daya manusia. Nah, mengutip dari Shamel 2023, ia menjelaskan bahwa pemasaran UMKM ini cenderung lebih sederhana, fleksibel, dan juga menekankan kreativitas dan kedekatan sosial dengan konsumen. Jadi, berbeda dengan perusahaan besar yang, biasanya itu memanfaatkan teknologi canggih, UMKM itu, seringkali hanya mengandalkan pemasaran langsung, misalnya seperti jaringan komunitas, promosi dari mulut ke mulut, hingga media sosial sebagai sarana utama. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa pemasaran UMKM itu harus menyesuaikan karakteristik usaha kecil, yaitu padat karya, dekat dengan konsumen, dan juga berorientasi, lokal. Lalu selanjutnya yaitu ada konsep dasar pemasaran bagi UMKM itu biasanya berpusat pada perekonomian, kebutuhan pasar dan juga pelanggan. Dengan fokusnya itu pada 4P sebagai strategi utama untuk menciptakan nilai dan juga mendorong penjualan. Nah, untuk 4P yang pertama ini ada produk. Jadi produk ini merupakan inti dari kegiatan pemasaran. Nah, bagi UMKM sendiri, produk itu tidak hanya sekadar barang atau jasa yang ditawarkan, tetapi juga mencerminkan identitas dari usaha tersebut. Nah, produk yang baik ini harus memiliki kualitas yang konsisten, terus desain yang menarik, dan juga mampu menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, selain itu, inovasi produk juga menjadi kunci penting agar UMKM ini dapat terus bersaing di pasar yang dinamis. Produk yang unik dan juga relevan dengan tren itu akan biasanya lebih mudah diterima oleh konsumen sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi usaha. Nah, strategi ini juga cocok diterapkan pada sektor UMKM kreatif seperti misalnya kerajinan tangan, makanan unik, atau fashion, di mana kualitas dan inovasi ini menjadi faktor utama daya tarik konsumen. Lalu yang kedua itu ada price atau harga. Nah, harga ini merupakan faktor utama yang sangat sensitif bagi konsumen ya. Uh, Penetapan harga ini harus mempertimbangkan biaya produksi, daya beli target pasar, dan juga harga produk sejenis yang ditawarkan kompetitor. Nah, harga yang terlalu tinggi itu biasanya membuat konsumen tuh nggak mau gitu untuk membeli produk kita. Sementara harga yang terlalu rendah itu dapat mengurangi keuntungan. Jadi, strategi harga oleh UMKM ini harus menyeimbangkan keterjangkauan dan juga keberlanjutan dari usaha itu sendiri. Lalu yang ketiga itu ada place atau tempat. Jadi tempat ini tuh berkaitan dengan bagaimana produk itu bisa sampai ke tangan konsumen dengan cara yang mudah dan juga efisien. Dan bagi UMKM sendiri, pemilihan saluran distribusi itu menjadi aspek penting. Apakah itu melalui toko fisik atau pasar tradisional atau pameran atau memanfaatkan platform digital seperti marketplace atau media sosial. Nah, semakin mudah konsumen itu mengakses produknya, maka semakin besar juga peluang terjadinya penjualan. Oleh karena itu, distribusi yang tepat akan mendukung keberhasilan dari pemasaran itu sendiri. Lalu yang keempat ada promotion atau promosi.
Jadi promosi ini merupakan upaya untuk menginformasikan, membujuk dan juga mengingatkan ya, mengajak konsumen mengenai produk yang kita tawarkan. UMKM sendiri itu dapat memanfaatkan berbagai strategi promosi mulai dari promosi secara tradisional kayak misalnya spanduk, brosur ataupun pameran hingga digital marketing seperti melalui media sosial, iklan online ataupun melalui marketplace dan juga kerjasama misalnya dengan influencer. Nah, promosi yang tepat itu tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga bisa membangun brand awareness sehingga merek UMKM itu lebih dikenal dan juga dipercaya oleh masyarakat. Oke, untuk selanjutnya, eh di sini ada beberapa manfaat yang sangat penting bagi keberlangsungan manfaat pemasaran bagi UMKM. Yang pertama itu mengetahui selera atau kebutuhan pasar. Jadi selera atau kebutuhan pasar ini kan bersifat dinamis ya, bisa berubah-ubah sewaktu-waktu gitu. Jadi melalui aktivitas pemasaran baik itu secara langsung maupun dengan memanfaatkan media sosial, pelaku usaha ini dapat memantau tren produk yang lagi diminati oleh masyarakat. Dan informasi dari tren-tren yang lagi diminati masyarakat ini bisa menjadi dasar penting untuk menyesuaikan produk yang ditawarkan sehingga usaha ini tetap relevan dan juga mampu bersaing di pasar. Lalu yang kedua ini ada membangun kesadaran bermerek atau brand awareness. Jadi dengan pemasaran itu tidak hanya sebatas menjual produk tetapi juga berfungsi membentuk citra merek di benak konsumen. Jadi dengan strategi pemasaran yang tepat, merek itu bisa dikenal luas dan juga dianggap kredibel oleh masyarakat. Ketika tingkat kepercayaan terhadap merek itu meningkat, maka peluang terjadinya penjualan pun akan semakin meningkat. Dengan kata lain, brand awareness ini bisa menjadi fondasi kuat untuk keberhasilan pemasaran jangka panjang. Lalu yang ketiga ada mengetahui target pasar secara akurat. Jadi, pemasaran ini bisa membantu pelaku usaha itu untuk mengenali target pasar yang lebih jelas. Jadi target pasar ini kan ditentukan sebelum produk dibuat, namun seringkali UMKM itu menciptakan produk terlebih dahulu, baru dia mencari konsumen yang sesuai. Nah, aktivitas pemasaran ini memungkinkan perilaku pelaku usaha itu menganalisis siapa aja konsumen yang melakukan pembelian ulang, terus juga kelompok yang paling banyak menjangkau produk, serta pola interaksi konsumen. Nah, dari data tersebut, strategi promosi itu dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran. Lalu yang keempat itu ada menciptakan hubungan dengan target market. Jadi aktivitas pemasaran itu nggak hanya sebatas menawarkan produk, tetapi juga bisa menjadi sarana untuk menjalin hubungan baik dengan konsumen maupun calon konsumen. Nah, interaksi sederhana seperti misalnya menanggapi komentar atau menjawab pertanyaan dari konsumen ataupun merespon konsumen itu dapat menciptakan kedekatan emosional antara pelaku usaha dan juga konsumen. Nah, hubungan yang positif ini bisa menumbuhkan rasa percaya sekaligus membentuk loyalitas pelanggan sehingga konsumen itu nanti cenderung melakukan pembelian kembali di masa yang mendatang. Lalu yang kelima itu ada meningkatkan pemasukan. Jadi pemasaran yang efektif ini dimulai dari penentuan target pasar yang tepat hingga penyusunan konten promosi yang sesuai. Hal itu dapat berkontribusi langsung pada peningkatan pendapatan. Jadi promosi yang dijalankan dengan baik ini mampu menjaring calon pembeli baru yang pada akhirnya itu akan berujung melakukan transaksi penjualan. Jadi semakin banyak konsumen yang berhasil dijangkau melalui pemasaran, maka semakin besar juga potensi pemasukan yang diperoleh UMKM itu sendiri. Boleh. Oke, untuk materi segmentasi pasar dan juga penetapan target akan dipaparkan oleh rekan kelompok 5 yang lain. Baik, terima kasih Siva. Untuk selanjutnya di sini ada materi yaitu segmentasi pasar yang dimana segmentasi pasar itu apa sih? Segmentasi pasar ini adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik, kebutuhan atau perilaku yang mirip yang dikutip dari Kotler dan Armstrong tahun 2012. Jadi dalam konteks UMKM, segmentasi ini membantu pelaku usaha itu untuk mengenali siapa yang paling membutuhkan produk mereka sehingga promosi dan strategi penjualan itu bisa lebih tepat sasaran. Jadi sederhananya segmentasi pasar ini
ini membagi pasar yang luas itu menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan kesamaan karakteristik, kebutuhan, atau perilaku. Jadi kenapa sih segmentasi pasar ini penting? Karena dengan adanya segmentasi ini, UMKM itu bisa tahu siapa yang paling butuh produknya. Jadi promosi dan juga strategi penjualan itu jauh bisa lebih tepat sasaran. Nah, tujuan dari segmentasi pasar itu sendiri yaitu yang pertama memfokuskan sumber daya secara efektif, yang dimana berarti UMKM ini bisa menggunakan waktunya, tenaga, dan uang mereka itu untuk hal-hal yang paling penting sehingga kegiatan usaha mereka itu lebih efisien dan juga hasilnya akan lebih maksimal. Lalu untuk tujuan yang kedua yaitu dapat memahami perilaku konsumen. Jadi dengan memahami bagaimana konsumen itu berperilaku, misalnya apa yang mereka sukai atau mereka butuhkan, UMKM itu bisa menyesuaikan strategi agar lebih tepat pada sasarannya. Lalu untuk tujuan yang ketiga itu menyesuaikan produk dan juga promosi dengan kebutuhan tiap segmen. Artinya jadi produk dan promosi yang dibuat itu bisa sesuai dengan apa yang diinginkan setiap kelompok konsumen sehingga peluang diterima di pasarnya itu lebih besar dan usahanya itu akan lebih berhasil. Boleh di next? Oke, selanjutnya di sini ada dasar-dasar dari segmentasi pasar yang dimana ada 4 dasar. Yang pertama itu dari segi demografi. Jadi segmen pasar yang demografi ini dibagi berdasarkan karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan juga lokasi geografis. Jadi segmentasi demografis ini membantu UMKM itu menyesuaikan produk dengan karakteristik dasar dari konsumen. Misalnya seperti pakaian anak-anak itu kan akan berbeda ya desainnya dan juga ukurannya dengan pakaian-pakaian dewasa. Jadi disesuaikan dengan jenis kelamin ataupun usia dari calon konsumen tersebut. Lalu untuk dasar-dasar segmentasi pasar yang kedua itu ada dari segi geografis. Jadi segmen pasar ini dapat dibagi berdasarkan lokasi geografis seperti negara, wilayah, atau kota tertentu. Jadi segmentasi geografis ini itu memungkinkan UMKM itu menyesuaikan produk dan juga dengan kondisi lingkungan atau budaya setempat. Misalnya jika di tempat yang lebih dingin kan pasti calon konsumen itu akan lebih memilih pakaian yang lebih tebal. Sedangkan kalau misalkan di tempat atau lokasi yang panas, calon konsumen itu akan cenderung memilih pakaian yang lebih tipis. Jadi disesuaikan dengan lokasi ataupun kondisi geografis dari tempat tersebut. Lalu untuk segmentasi pasar yang ketiga itu ada berdasarkan psikografis yang dimana segmen pasar ini dibagi berdasarkan karakteristik psikografis seperti nilai-nilai dan juga gaya hidup, kepribadian, minat, dan juga sikap dari calon konsumen. Jadi dengan segmentasi psikografis ini, UMKM itu bisa menargetkan konsumen berdasarkan preferensi hidup mereka. Misalnya seperti produk ramah lingkungan, kan ada ya calon konsumen itu yang peduli akan sustainability atau keberlanjutan. Jadi mungkin calon konsumen tersebut akan lebih memilih produk yang bisa ramah lingkungan atau zero waste seperti itu. Lalu untuk dasar-dasar yang terakhir itu ada berdasarkan perilaku yang dimana segmen pasar ini dibagi berdasarkan perilaku pembelian dan juga penggunaan produk. Nah, hal ini dapat mencakup faktor seperti kebiasaan belanja, frekuensi pembelian, preferensi merek, dan juga tingkat loyalitas. Misalnya seperti adanya promo khusus ini untuk pelanggan yang sering melakukan repeat order ataupun diskon untuk konsumen yang biasanya itu membeli saat akhir-akhir bulan. Seperti itu untuk dasar-dasar dari segmentasi pasar. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada strategi penetapan target pasar. Jadi, target pasar ini merujuk pada kelompok spesifik dari segmen pasar yang menjadi fokus utama perusahaan dalam strategi pemasarannya. Jadi, singkatnya setelah dibagi-bagi per segmen tadi, itu UMKM itu harus memilih segmen mana yang paling mau difokusin. Jadi, itulah yang dinamakan target pasar. Nah, strategi dari penetapan target pasar itu sendiri, yang pertama langkah-langkahnya itu ada di segmentasi pasar. Jadi, segmentasi pasar ini yang seperti tadi saya jelaskan, yaitu membagi pasar besar menjadi beberapa kelompok kecil yang punya karakteristik dan juga kebutuhan yang mirip. Jadi, dengan begitu, para pelaku UMKM itu bisa fokus pada kelompok yang punya peluang paling tinggi dan juga strategis untuk usaha mereka. Lalu, untuk strategi yang selanjutnya itu ada pemilihan target atau targeting, yang dimana setelah membagi segmen tersebut,
para pelaku UMKM itu memilih satu ataupun beberapa target utama. Jadi pemilihan ini itu bisa berdasarkan ukuran segmen, pertumbuhan dan juga daya beli konsumen tersebut yang belum terpenuhi. Eh, dan dilakukan seberapa cocok sih segmen itu dengan keunggulan usaha mereka. Lalu untuk strategi yang ketiga itu ada pengembangan profil pelanggan ideal atau buyer persona. Jadi kita buat profil pelanggan ideal atau eh, buyer persona ini, lalu di sini kita jelaskan karakter, kebiasaan, preferensi produk, dan juga perilaku konsumen di segmen target ini. Jadi hal ini tuh membantu strategi pemasaran itu jadi lebih tepat pada sasaran. Lalu untuk strategi yang selanjutnya ini adalah penyesuaian strategi pemasaran. Jadi mulai dari produk, pesan promosi, saluran distribusi hingga harga itu disesuaikan yang dimana tujuannya itu supaya semua kegiatan pemasaran itu jauh lebih relevan, efisien, dan juga efektif. Lalu untuk strategi yang terakhir itu adalah pengembangan hubungan pelanggan, yang dimana eh, fokus pada target itu juga memungkinkan kita membangun hubungan lebih dekat dengan konsumen ya. Jadi kita bisa memberikan pengalaman personal, meningkatkan loyalitas kepada konsumen, dan membuat mereka merekomendasikan produk ke orang lain. Jadi sehingga basis pelanggan itu bisa berkembang lebih pesat lagi. Mungkin boleh di next. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Baik, terima kasih Kayla. Selanjutnya masuk ke strategi pengembangan produk. Karena tadi sebelumnya kita udah belajar atau udah dijelaskan tentang strategi pengembangan pemasaran, strategi pemasaran gitu ya. Kita kan harus punya produk yang baik juga, kualitas produk yang unggul juga agar menunjang si strategi pemasaran tersebut. Nah, kenapa sih pengembangan produk ini menjadi sangat penting bagi UMKM? Karena itu untuk memperkuat daya saing UMKM itu di tengah kompetisi pasar yang semakin intens gitu ya untuk kalangan UMKM saat ini. Dan pengembangan produk bagi UMKM juga itu mencakup untuk menciptakan produk baru, kemudian atau menyempurnakan produk yang udah ada gitu agar sesuai nih lebih relevan dengan kebutuhan konsumen saat ini. Nah, proses pengembangan produk ini tidak hanya terbatas pada hanya menambah variasi saja, tapi juga bisa meliputi peningkatan kualitasnya, perbaikan desain produknya, atau perbaikan dari segi kemasannya, atau penambahan fitur bernilai lainnya untuk produk tersebut yang mampu memberikan keunggulan atau daya tarik lebih gitu di pasar. Nah, strategi pengembangan produk ini ada 5. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan inovasi dan kreativitas para UMKM. Nah, maksudnya gimana? Jadi, UMKM ini kan di saat ini ya, itu dituntut sekali untuk selalu kreatif gitu, baik dalam menciptakan produk ataupun memodifikasi produk yang sudah mereka punya. Contohnya yang sekarang lagi ramai adalah misalnya donat. UMKM donat saat ini tidak hanya menjual donat yang rasanya biasa saja, misalnya donat yang rasa coklat, rasa keju, tapi karena sekarang variasi donat itu lebih banyak, nah banyak UMKM yang berinovasi dan berkreativitas gitu di bagian rasanya atau di bentuknya yang mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar donat megalodon itu ada. Itu yang dimaksud dari inovasi dan kreativitas untuk pengembangan produk. Nah, yang kedua ada kualitas produk. Kualitas itu tuh ibaratnya adalah kunci gitu ya dalam membangun kepercayaan konsumen. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan atau ketika kita menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi ya, kualitas produk kita itu bagus, mau harganya itu mahal atau harganya itu pun murah, ketika konsumen itu puas dengan kualitas produk kita, maka konsumen itu akan kembali membeli lagi repeat order ke produk kita gitu. Yang ketiga adalah diversifikasi. Diversifikasi itu artinya adalah menambah variasi produk yang masih relevan gitu, supaya bisa menjangkau eh, pasar atau menjangkau target konsumen yang lebih luas. Misalnya, em, misalnya kita membuat satu kafe gitu kan, kopi. Nah, awalnya kita hanya menjual kopi-kopian. Nah, tapi untuk menjangkau eh, konsumen yang lain, misalnya kita tambah produk matcha, tambah produk milkshake gitu. Itu namanya diversifikasi produk. Nah, yang keempat adalah pemanfaatan teknologi digital. Dalam pengembangan produk ya, pemanfaatan teknologi digital juga sangat penting karena teknologi pada zaman sekarang tuh sangat membantu UMKM sekali. Mulai dari bisa untuk meriset tren pasar, kemudian bisa promosi lewat sosial media, kemudian sampai bisa membuat penjualan online di marketplace.
Nah, yang kelima adalah branding ya untuk mengembangkan produk. Branding itu eh, membangun identitas, tapi bukan bukan identitas berupa logo aja ataupun kemasan aja, tapi juga konsistensi gimana caranya UMKM ini menyampaikan produk mereka ke pasar itu dengan personanya dia gitu. Itu di bagian branding. Boleh di next. Nah, selain dari pengembangan produk, hal penting lainnya adalah penetapan harga ya pada UMKM. Kenapa? Karena penetapan harga itu juga sangat penting untuk menunjang pemasaran bagi UMKM. Yang pertama itu, oh, tujuan dari penetapan harga pada UMKM ini adalah yang pertama biasanya berorientasi pada laba ya. Jadi tujuan yang pertama adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi penetapan harga ini ditentukan berdasarkan volume. Misalnya UMKM ini ingin menjual volume yang besar gitu dalam dalam produk yang masif gitu. Jadi mereka menggunakan harga yang lebih rendah tapi penjualan volumenya tinggi. Kemudian itu tujuan biasanya UMKM dalam menetapkan harga. Nah, kalau misalnya strategi penetapan harga di sini ada 7 strategi. Mulai dari yang pertama itu adalah cost-based pricing atau harganya itu berbasis biaya. Cost-based pricing ini harga itu ditentukan dari produksi ditambah margin keuntungan. Jadi kita hitung dulu nih awal biaya bikin produk itu berapa, baru kita tambahin untung. Nah, itu adalah harga berdasarkan harga cost-based pricing. Contohnya kita bikin produk harganya itu 5.000 dan kita pengen untungnya itu 20% dari harga eh, atau dari biaya produksinya. Berarti harga jual kita adalah 5.000 itu ditambah 20% dari 5.000 itu. Nah, yang kedua itu adalah competition based pricing. Nah, ini itu harganya disesuaikan dengan harga pesaing. Misalnya, kita ada pesaing nih di toko lain. Harga harga jual di toko lain itu adalah 15.000. Nah, kita bisa jual misalnya 14.500 atau seharga 15.000 juga. Tuh, supaya konsumen itu bisa lebih memilih produk kita dibanding produk pesaingnya. Nah, strategi eh, si based learning ini bisa membuat kita tuh tetap kompetitif, tapi tetap ikut harga pesaing gitu. Jadi nggak yang kompetitif banget. Misalnya kalau kompetitif banget kan kita bisa aja bikin harga yang lebih murah banget daripada pesaing, tapi itu kan kayak nggak adil gitu untuk pesaingnya. Kemudian yang ketiga adalah value based pricing. Ini harga itu ditentukan dari nilai yang dirasakan konsumen, bukan dari biaya produksi gitu ya. Contohnya, teman-teman mungkin bisa bisa apa pernah lihat kopi yang dijual di mall gitu ya, yang harganya bisa sampai 90.000 sampai 100.000 hanya untuk satu cup kopi. Nah, itu karena konsumen itu menilai kualitas dan experience dari si kopi ini gitu. Dan strategi ini tuh biasanya bagus untuk produk yang unik gitu, yang punya unique selling gitu di produknya. Kemudian yang keempat adalah penetration pricing atau harga penetrasi pasar. Nah, penetration pricing ini biasanya dipakai di produk yang baru. Harganya sengaja jadi penetration pricing itu harganya tuh sengaja direndahkan di awal supaya cepat menarik konsumen gitu dan pangsa pasarnya tuh cepat naik. Contohnya misalnya ada baru launching aplikasi premium. Nah, misalnya pada awal dia ngasih promo nih 10.000 per bulan. Padahal pesaingnya tuh dia jualnya 15 sampai 20.000 per bulannya. Nah, eh, ketika eh, aplikasi yang baru launching ini udah mendapatkan pangsa pasar mereka dengan harga 10.000 ini, nah nanti ke depannya mereka akan perlahan-lahan meningkatkan harganya sesuai dengan harga di marketnya gitu. Itu namanya penetration pricing. Boleh di next? Oke, yang selanjutnya ada psychological pricing. Nah, strategi pricing ini itu memanfaatkan psikologi konsumen gitu. Misalnya, kita menaruh harga
harga aslinya produk kita adalah 7.000, tapi kita tulis atau kita jualnya adalah 6.900. Nah, itu kan mungkin konsumen melihat 6.900 itu lebih murah ketimbang si 7.000 ini. Jadi eh, itu apa namanya, strategi ini tuh memanfaatkan psikologi konsumen gitu, yang menganggap harganya itu lebih murah walaupun harga aslinya tuh tidak jauh berbeda gitu. Kemudian yang kedua adalah premium pricing. Premium pricing ini strategi harga tinggi untuk pesan yang eksklusif. Jadi kita memasang harga yang tinggi untuk produk kita, untuk kesannya tuh produk ini tuh eksklusif gitu. Misalnya contoh premium pricing ini adalah yang terjadi di tas-tas branded yang ada di mall-mall gitu. Konsumen itu kan kalau beli tas brand itu bukan hanya untuk mendapatkan produknya ya, tapi bisa juga untuk status, untuk gengsi. Seperti itu namanya premium pricing. Dan yang terakhir adalah bundle pricing. Nah, strategi ini itu artinya adalah menjual beberapa produk sekaligus dengan harga yang lebih murah dibandingkan membeli satuan. Kemudian itu yang bundle bundle pricing itu terakhir, dan di strategi bundle pricing ini biasanya eh, bisa menunjang peningkatan volume penjualan gitu. Terutama apalagi kalau misalnya baru launching sebuah produk ya, UMKM tuh bisa menggunakan strategi bundle pricing ini untuk mendapatkan yang tadi pangsa pasarnya dulu untuk produk barunya. Ketika mereka udah mendapatkan pangsa pasarnya, baru bisa dijual dengan harga satuannya gitu. Jadi itu 7 strategi penerapan harga yang biasa dipakai oleh UMKM. Boleh di next. Oke, untuk saluran distribusi dan promosi yang efektif bisa dilanjutkan oleh rekan kelompok yang lain. Oke, terima kasih Azura. Untuk selanjutnya, di sini ada materi saluran distribusi dan juga eh, pengelolaannya. Lalu di sini pengertian dari saluran distribusi itu sendiri yaitu jalur pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan untuk menyalurkan produk serta memberikan layanan kepada pelanggan. Jadi saluran distribusi ini bukan hanya soal kirim barang dari tempat A ke tempat B, tetapi mencakup juga nih bagaimana strategi bagaimana produk itu tuh bisa sampai tepat sasaran dan juga memberikan pengalaman yang baik kepada konsumen. Nah, tujuan dari saluran distribusi itu adalah memastikan produk tersedia tepat waktu dengan biaya yang efisien dan juga tetap menjaga kualitas. Nah, untuk UMKM itu sendiri, saluran distribusi ini sangat penting karena supaya barang itu cepat sampai ke tangan konsumen, lalu bisa mengurangi resiko penumpukan stok atau stock over, lalu bisa menghindari kerusakan ataupun kadaluarsa dari barang tersebut, dan yang terakhir itu bisa menjaga kelancaran arus dari produksi ke gudang lalu ke tangan konsumen. Boleh di next? Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis saluran distribusi yang dimana terdapat 3 jenis. Yang pertama ada distribusi secara langsung, yang dimana distribusi langsung ini adalah saluran di mana produk itu dijual langsung dari produsen ke tangan konsumen tanpa adanya perantara. Nah, untuk UMKM ini distribusi langsung itu biasanya dilakukan melalui toko fisik milik sendiri, marketplace atau media sosial seperti Instagram dan juga WhatsApp ya. Jadi distribusi langsung ini memiliki kelebihan yang dimana produsen ini bisa memiliki kontrol penuh atas harga, promosi, kualitas, dan juga hubungannya langsung dengan konsumen. Tetapi butuh tenaga yang ekstra ya untuk promosi, pengemasan, dan juga pengiriman karena langsung dari tangan produsen tersebut ke pihak konsumen. Lalu untuk jenis yang kedua itu ada distribusi tidak langsung yang dimana distribusi tidak langsung ini melibatkan perantara seperti agen, distributor, reseller, atau toko retail yang dimana jika UMKM yang menggunakan cara ini itu dapat menjangkau konsumen lebih luas lagi dan juga lebih cepat lagi karena terdapat perantara yang biasanya sudah memiliki jaringan pasar yang lebih luas. Jadi distribusi di langsung ini terdapat perantaranya jadi dari produsen ke perantara atau reseller, distributor retail ke lalu langsung ke pihak konsumen. Jadi contohnya mungkin seperti misalnya ada kerajinan-kerajinan tangan itu yang dijual di toko-toko oleh-oleh atau minimarket lokal seperti itu. Nah, kelebihan dari distribusi tidak langsung ini jangkauan pasarnya pastinya eh, lebih luas ya dan juga lebih cepat karena perantara itu sudah punya jaringan yang lebih luas. Tetapi mungkin kekurangannya di sini margin keuntungan itu yang lebih kecil dan juga kontrol terhadap konsumen itu berkurang. Lalu
Untuk jenis yang ketiga itu ada distribusi kombinasi yang dimana beberapa UMKM ini memilih strategi kombinasi yaitu menggunakan distribusi langsung sekaligus tidak langsung. Jadi strategi ini memungkinkan UMKM itu tetap menjaga hubungan dengan konsumen tertentu secara langsung. Boleh di next. Oke, jadi di sini ada faktor-faktor yang menentukan saluran distribusi, yang dimana terdapat keempat faktor. Faktor yang pertama itu ada di jenis produksi. Jadi eh, produk yang mudah rusak atau sensitif itu terhadap waktu itu kan misalnya seperti makanan segar, misalnya seperti sayuran atau buah-buahan itu kan membutuhkan saluran distribusi yang cepat dan langsung ya, supaya kualitas tersebut itu tetap terjaga. Sedangkan produk yang tahan lama seperti misalnya baju, celana kerajinan tangan ataupun pakaian-pakaian yang lain itu bisa melalui saluran yang tidak langsung tanpa terlalu khawatir akan kehilangan kualitas. Jadi jenis-jenis produk ini yang pastinya sangat menentukan ya seberapa cepat dan juga kompleks distribusi yang saluran distribusi yang dibutuhkan. Lalu untuk faktor penentu yang kedua itu ada target pasar dan juga lokasi konsumen. Yang dimana UMKM ini yang pastinya harus memastikan produknya itu mudah dijangkau oleh konsumen di wilayah yang dituju. Jadi jika target pasar itu tersebar di beberapa kota, UMKM itu perlu melakukan penyesuaian strategi distribusi apakah lewat reseller, marketplace, ataupun jaringan lokal supaya produk-produk yang mereka jual itu tetap tersedia dan juga mudah diakses oleh para calon konsumen tersebut. Lalu untuk faktor penentu yang selanjutnya itu ada di biaya dan juga efisiensi distribusi. Jadi saluran yang terlalu mahal atau misalnya terlalu rumit itu kan bisa mengurangi margin keuntungan dari UMKM tersebut ya. Jadi UMKM itu harus pintar-pintar, harus menyeimbangkan antara kecepatan distribusi, kualitas layanan dan juga biaya operasionalnya supaya bisa terjadinya efisiensi biaya. Lalu untuk faktor penentu yang selanjutnya di sini ada kemampuan UMKM yang pastinya. Jadi jika kemampuan internalnya itu terbatas, mereka itu mungkin perlu bantuan perantara atau mitra distribusi ya. Jadi pilihan salurannya itu juga harus realistis dengan kapasitas usaha agar proses distribusinya itu bisa berjalan lancar dan konsumen itu akan tetap puas juga. Jadi seperti itu untuk faktor-faktor penentuan saluran distribusi. Boleh di next. Dan selanjutnya di sini ada strategi distribusi yang efektif untuk UMKM, yang dimana strategi yang pertama itu memanfaatkan teknologi digital ya. Jadi UMKM itu sekarang bisa memanfaatkan e-commerce, aplikasi pengiriman, dan juga media sosial itu untuk bisa menjangkau lebih banyak lagi konsumen dengan biaya yang lebih rendah yang pastinya. Dan juga teknologi ini yang pastinya juga mempermudah promosi, pemesanan, dan juga interaksi dengan pelanggan tanpa harus memiliki toko fisik di banyak lokasi. Lalu untuk strategi yang selanjutnya itu menjaga hubungan dengan perantara yang dimana bagi UMKM yang menggunakan distributor atau reseller, menjaga hubungan yang baik itu yang pastinya sangat penting ya. Jadi hubungan yang solid itu memastikan produk itu selalu tersedia di pasaran dan distribusi itu akan tetap berjalan lancar sehingga konsumen ini tetap bisa mengakses produk itu kapan saja. Lalu untuk strategi yang selanjutnya di sini pemilihan saluran sesuai karakteristik produk dan pasar yang dimana produk yang cepat atau sensitif misalnya seperti yang tadi ya makanan segar itu kan sebaiknya dijual langsung atau melalui mitra pengiriman cepat ya. Sementara produk yang tahan lama itu bisa melalui toko retail ataupun bisa dijual lewat marketplace. Lalu untuk strategi yang terakhir di sini ada kombinasi saluran. Jadi menggabungkan distribusi langsung dan juga tidak langsung itu bisa membantu UMKM menjangkau konsumen yang jauh lebih luas sekaligus tetap menjaga kontrol terhadap pelanggan tersebut ya. Jadi dengan strategi kombinasi ini UMKM itu bisa memperluas pasar tanpa kehilangan kualitas layanan dan juga hubungan dengan konsumen tersebut. Begitu untuk strategi distribusi efektif untuk UMKM. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada terkait promosi efektif ya, yang dimana promosi ini kan pastinya sangat penting ya untuk para pelaku UMKM itu sendiri. Jadi promosi itu apa? Promosi itu adalah intinya semua kegiatan yang dilakukan UMKM itu memperkenalkan produknya ke konsumen, meyakinkan mereka untuk membeli dan juga membuat konsumen itu semakin sadar serta loyal terhadap produk UMKM tersebut. Tujuannya jelas ya, yang pastinya untuk meningkatkan penjualan, membangun kesadaran merek dan juga menciptakan loyalitas pelanggan. Karena UMKM itu kan biasanya punya sumber daya yang terbatas ya. Jadi strategi promosi mereka juga harus cerdas dan juga hemat biaya, tetapi harus tetap efektif supaya hasilnya itu akan tetap maksimal. Seperti itu untuk pengertian dari promosi. Mungkin boleh di next.
Nah, di sini ada jenis-jenis dari promosi itu sendiri yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM yang dimana pertama itu ada iklan atau advertising yang dimana iklan ini adalah bentuk promosi yang menggunakan media massa ya. Misalnya seperti lewat televisi, radio, baliho, ataupun brosur untuk menyampaikan pesan kepada khalayak yang lebih luas. Yang pastinya tujuannya adalah untuk meningkatkan brand awareness dan juga menarik perhatian dari calon konsumen. Lalu untuk jenis promosi yang selanjutnya itu ada promosi penjualan atau sales promotion yang dimana promosi penjualan ini melibatkan insentif jangka pendek seperti diskon, kupon, atau hadiah untuk mendorong konsumen itu bisa melakukan pembelian secara segera. Jadi contohnya misalkan kayak ada flash sale atau bundling produk. Lalu untuk yang selanjutnya di sini ada pemasaran secara langsung atau direct marketing, yang dimana pemasaran langsung ini merupakan komunikasi langsung dengan konsumen melalui saluran distribusi, misalkan seperti lewat chat, email, ataupun yang lain sebagainya. Nah, tujuannya ini adalah untuk membangun hubungan personal antara eh, produsen dan juga konsumen dan mendorong tindakan spesifik dari konsumen tersebut. Lalu untuk selanjutnya itu ada penjualan pribadi atau personal selling yang dimana penjualan pribadi ini melibatkan interaksi langsung antara penjual dan juga konsumen untuk menjelaskan produk, menjawab pertanyaan dari konsumen dan menyesuaikan penawaran dengan kebutuhan konsumen. Lalu selanjutnya di sini ada hubungan masyarakat atau public relation yang dimana hubungan masyarakat ini tujuannya untuk membangun citra positif dari UMKM tersebut ya melalui kegiatan-kegiatan misalkan seperti event ataupun sponsorship. Nah, hal ini bisa meningkatkan kepercayaan dan juga loyalitas dari konsumen. Lalu di sini ada yang terakhir itu ada pemasaran digital, digital marketing yang sangat sering sekali kita dengar ya, yang dimana pemasaran digital ini memanfaatkan platform online seperti media sosial SEO, dan juga iklan digital efektif ya untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien juga. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada faktor-faktor dari penentuan strategi promosi itu sendiri, yang dimana yang pertama itu ada faktor tujuan bisnis, yang dimana tujuan bisnis ini akan menentukan jenis promosi yang akan dipilih. Misalnya, kalau misalkan tujuannya itu memperkenalkan produk baru, UMKM itu bisa fokus pakai misalkan iklan ataupun promosi penjualan untuk menarik perhatian dari konsumen tersebut. Lalu untuk faktor yang kedua itu ada anggaran promosi. Besar kecilnya anggaran itu kan pastinya mempengaruhi skala dan juga jenis promosi ya. Jika anggaran itu terbatas, promosi digital atau pemasaran langsung itu akan jauh lebih cocok ya. Kalau kalau misalkan anggarannya besar, UMKM itu bisa memanfaatkan media massa ataupun mungkin bisa cetak baliho atau poster. Tapi karena biasanya UMKM itu melakukan strategi promosi itu lewat media sosial. Lalu untuk faktor yang ketiga itu ada karakteristik konsumen, yang dimana memahami karakteristik konsumen ini yang pastinya sangat penting ya. Seperti yang tadi saya jelaskan itu lewat segmentasi pasar, yaitu melalui demografis, preferensi, dan juga perilaku mereka itu bisa menentukan saluran promosi yang paling efektif. Misalnya, kalau misalkan konsumen muda itu kan lebih aktif di media sosial ya, sementara konsumen yang dewasa mungkin biasanya merespons iklan itu di media yang lebih cenderung tradisional, seperti poster ataupun baliho. Lalu untuk strategi yang selanjutnya ini ada produk atau layanan yang ditawarkan. Jadi jenis produk ini juga mempengaruhi strategi promosi. Jadi produk yang kompleks biasanya perlu dijelaskan lebih detail lewat personal selling, sedangkan produk konsumsi massal itu lebih cocok dipromosikan lewat iklan ataupun media sosial. Lalu untuk faktor yang terakhir itu ada lingkungan eksternal, di mana faktor di luar usaha ini juga yang pastinya sangat penting ya, misalkan seperti kondisi ekonomi, tren pasar, dan juga tingkat persaingan. Itu juga sangat mempengaruhi strategi promosi. Misalnya, kalau misalkan kondisi ekonominya lagi down atau sulit, itu strategi diskon atau promosi khusus itu mungkin bisa lebih menarik perhatian dari calon-calon konsumen. Seperti itu untuk faktor-faktor penentuan dari strategi promosi. Boleh di next. Oke, untuk manajemen operasional UMKM akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Oke, baik.
Untuk selanjutnya di sini ada manajemen operasional UMKM. Jadi di sini ada pengertiannya. Nah, dalam UMKM itu manajemen operasional lebih menekankan pada pemanfaatan sumber daya yang terbatas untuk mencapai produktivitas yang optimal. Nah, hal ini itu mencakup bagaimana pelaku usaha itu mengelola bahan baku, tenaga kerja, modal, dan juga teknologi agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Nah, manajemen operasional UMKM ini nggak hanya berfokus pada aspek teknis produksi, tetapi juga pada strategi dalam mengatur distribusi, menjaga kualitas produk, dan juga memberikan layanan yang memuaskan kepada konsumen. Oke, untuk selanjutnya di sini ada proses produksi dan pengelolaan rantai pasok. Yang pertama ada proses produksi. Jadi proses produksi ini merupakan inti dari aktivitas usaha karena menentukan kualitas produk yang akan dihasilkan. Nah, proses produksi dalam UMKM ini merujuk pada tahapan mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang memiliki nilai tambah. Nah, pada dasarnya keberhasilan produksi UMKM itu dipengaruhi oleh efisiensi penggunaan sumber daya dan juga kemampuan pelaku usaha dalam meminimalkan biaya produksi. Lalu yang kedua itu manajemen rantai pasok, yaitu jaringan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan akhirnya ke customer. Artinya barang itu diproduksi dalam jumlah yang tepat, pada saat yang tepat, dan juga pada tempat yang tepat dengan tujuan mencapai biaya dari sistem secara keseluruhan yang minimum dan juga mencapai tingkat pelayanan yang diinginkan. Lalu di sini ada 3 arus utama dalam proses rantai pasok. Yang pertama itu ada arus material. Jadi arus material ini yaitu pergerakan fisik produk dari bahan baku dari pergerakan fisik produk dan bahan baku dari pemasok hingga ke konsumen. Nah, pengelolaan arus material yang lancar ini tentunya akan memastikan bahan baku itu tersedia tepat waktu dan produk itu jadi dapat dikirim dengan efisien. Lalu yang kedua itu ada arus informasi. Jadi arus informasi ini mencakup pertukaran data permintaan, pemantauan stok, dan juga pelacakan pengiriman yang dapat mendukung pengambilan keputusan dalam rantai pasok sehingga seluruh proses itu menjadi lebih akurat dan responsif terhadap perubahan permintaan pasar. Lalu yang ketiga itu ada arus finansial. Jadi pengelolaan arus dana selama proses pengadaan, produksi, dan juga pembayaran dari konsumen. Arus finansial yang terkontrol ini dapat membantu UMKM untuk menjaga likuiditas, mencerminkan risiko kerugian, dan juga memastikan kelancaran operasional. Oke, untuk selanjutnya di sini ada tahapan proses produksi dan juga pengelolaan rantai pasok pada UMKM. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Nah, tahap awal proses produksi ini dimulai dengan perencanaan yang matang. Jadi UMKM sendiri perlu menyusun strategi produksi untuk memenuhi permintaan pasar, termasuk menentukan jumlah bahan baku yang dibutuhkan, jadwal produksi, dan juga estimasi waktu pengiriman. Nah, perencanaan yang baik ini tentunya akan membantu mengurangi risiko kekurangan bahan atau keterlambatan produksi serta memastikan seluruh proses produksi itu berjalan sesuai target. Contohnya misalnya dalam UMKM yang menjual brownies coklat. Jadi UMKM itu menentukan misalnya target produksi browniesnya itu 200 kotak brownies per minggu sesuai pesanan. Terus disusun juga jadwal produksi hariannya, terus kebutuhan bahan bakunya apa aja, coklat misalnya telur atau tepung, dan juga estimasi waktu pengirimannya. Lalu yang kedua itu ada pengadaan. Jadi setelah melakukan perencanaan, UMKM itu perlu melakukan pembelian bahan baku dan komponen dari pemasok. Nah, proses pengadaan ini harus mempertimbangkan kualitas bahan, harga, dan juga waktu pengiriman agar proses produksi itu tidak terganggu. Nah, pemilihan pemasok yang handal juga menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan bahan baku itu tepat waktu dan sesuai standar. Kayak tadi contohnya UMKM yang jual brownies, jadi misalnya pemilik itu bekerja sama nih dengan pemasok misalnya telur lokal atau toko bahan kue untuk mendapatkan bahan yang berkualitas dan juga misalnya harga yang lebih efisien. Nah, jadwal pengiriman bahan itu diatur misalnya setiap hari Senin agar produksinya itu tidak terhambat. Lalu yang ketiga ada manajemen inventaris. Jadi inventaris ini mencakup pengelolaan bahan baku yang telah dibeli dan produk jadi yang siap dikirim. Nah, UMKM ini harus melakukan pemeriksaan kualitas bahan baku, menyusun stok dengan sistematis, dan juga memantau ketersediaan bahan
bahan dan juga produk. Pengelolaan inventaris yang baik ini juga akan mencegah kekurangan atau kelebihan stok yang dapat mempengaruhi efisiensi produksi. Lalu yang keempat yaitu ada produksi. Jadi proses produksi ini adalah proses mengolah bahan baku menjadi bahan produk jadi melalui pabrikasi, perakitan, dan juga pengolahan lainnya. Pengawasan selama produksi ini juga sangat penting untuk memastikan kualitas produk itu konsisten dan sesuai dengan standar. Nah, pelatihan karyawan, penggunaan peralatan yang tepat, dan juga penerapan prosedur produksi yang sistematis ini dapat membantu untuk menjaga efisiensi dan kualitas dari produk itu tersendiri. Lalu yang terakhir ada distribusi dan atau delivery. Jadi produk ini ketika sudah jadi dikirim dari pabrik dan dikirim dari pabrik ke pusat distribusi dan akhirnya itu ke konsumen melalui berbagai jalur pengiriman. Nah, pengelolaan distribusi yang baik tentunya akan memastikan produk itu sampai ke konsumen tepat waktu dan juga dalam kondisi baik dan juga sesuai dengan pesanan dari konsumen itu. Nah, sistem distribusi yang efisien juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga memperkuat reputasi dari UMKM. Oke, untuk selanjutnya di sini ada manajemen kualitas produk dan layanan UMKM. Jadi kualitas sendiri adalah kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan serta harapan dari konsumen. Nah, manajemen kualitas itu menjadi aspek yang sangat penting bagi usaha mikro kecil dan juga menengah atau UMKM dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Nah, bagi UMKM menjaga kualitas produk itu nggak hanya untuk memastikan kepuasan konsumen, tetapi juga sebagai strategi untuk mempertahankan dan juga memperluas pangsa pasar. Lalu, manajemen layanan itu sendiri, yaitu penerapan proses manajemen, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi untuk mengelola aktivitas pelayanan yang diberikan. Nah, diberikan UMKM kepada pelanggan demi mencapai tujuan dari UMKM itu sendiri, dengan fokus pada efektivitas pengelolaan sumber daya, kualitas layanan, dan juga kepuasan pelanggan. Layanan yang ramah, cepat, dan juga secara personal gitu ya, mampu meningkatkan loyalitas dari konsumen itu sendiri. Oke, di sini selanjutnya ada tahapan dalam manajemen kualitas produk. Yang pertama itu ada perencanaan produk. Jadi sebelum memulai produksi, tentunya UMKM itu perlu menyusun perencanaan yang matang mengenai spesifikasi produk, standar kualitas yang harus dipenuhi, dan juga metode pengujian yang akan diterapkan. Nah, perencanaan yang baik tentunya akan memastikan semua pihak yang terlibat itu memahami tujuan dan standar yang harus dicapai. Lalu yang kedua ada pengendalian bahan baku. Nah, kualitas produk di akhir itu sangat bergantung pada bahan baku yang digunakan. Oleh karena itu, UMKM dalam proses produksi itu harus menggunakan bahan baku yang berkualitas dan juga sesuai dengan standar. Proses penerimaan bahan baku itu perlu dilakukan secara cermat untuk mencegah masuknya bahan baku yang cacat atau tidak sesuai. Lalu yang ketiga ada pengendalian proses produksi. Nah, setiap tahap produksi itu harus diawasi dengan ketat agar produk yang dihasilkan itu nantinya memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Penggunaan teknologi dan juga peralatan yang tepat itu disertai pelatihan karyawan bisa menjadi faktor penting untuk menjaga konsistensi kualitas produk itu sendiri. Lalu yang keempat, ada pengujian dan inspeksi produk. Jadi sebelum produk itu didistribusikan kepada konsumen, UMKM ini perlu melakukan pengujian dan juga inspeksi secara menyeluruh. Hal ini juga bertujuan untuk mendeteksi cacat atau ketidaksesuaian itu sejak awal sehingga perbaikan itu dapat dilakukan sebelum produknya sampai di tangan konsumen. Lalu yang terakhir ada pemantauan pasca penjualan. Nah, pengendalian kualitas itu nggak berhenti saat produk dikirim aja, tetapi UMKM atau usaha itu perlu memantau umpan balik dari pelanggan terkait kualitas produk dan juga layanan yang diberikan. Nah, dengan mengumpulkan atau menganalisis feedback dari konsumen ini, UMKM itu dapat melakukan perbaikan, misalnya ada hal-hal yang kurang, entah itu dari produknya atau layanannya, UMKM ini bisa melakukan perbaikan untuk meningkatkan kepuasan dari konsumen.
Lalu selanjutnya ini ada aspek dalam manajemen kualitas layanan UMKM. Yang pertama itu ada peningkatan layanan. Tentunya UMKM ini perlu mengembangkan kemampuan manajemen layanan ya agar mampu memberikan pengalaman pelanggan yang memuaskan. Hal ini tuh bisa dari peningkatan efisiensi operasional, misalnya dalam proses pemesanan, pengiriman, dan juga penanganan keluhan. Selain itu, UMKM juga harus responsif terhadap preferensi dan juga kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Lalu yang kedua ada pengendalian proses produksi. Nah, pengalaman pelanggan itu kan mencakup seluruh interaksi antara pelanggan dengan UMKM, mulai dari awal hingga akhir termasuk pemesanan, penggunaan produk hingga layanan pasca jual. Lalu yang terakhir ada pelatihan karyawan. Kualitas layanan ini sangat bergantung pada kompetensi karyawan. Oleh karena itu, sebuah usaha atau UMKM ini perlu berinvestasi dalam SDM yang melalui pelatihan, baik itu keterampilan teknis maupun soft skill, seperti misalnya komunikasi, etika pelayanan, dan juga manajemen keluhan agar para karyawan ini bisa memberikan layanan yang baik kepada konsumen itu. Oke, untuk selanjutnya ada peningkatan efisiensi operasional yang akan dijelaskan oleh kelompok 5 yang lain. Baik, terima kasih Siva. Selanjutnya adalah peningkatan efisiensi operasional ya. Peningkatan efisiensi operasional ini berarti UMKM ini memanfaatkan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, bahkan waktu itu secara optimal. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar bisa mendapatkan proses produksi dan distribusi yang lebih cepat, biayanya yang lebih hemat, dan output yang dihasilkan juga lebih maksimal. Nah, di era digital ini peningkatan efisiensi operasional oleh UMKM itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan yang namanya business intelligence atau BI untuk mengumpulkan, mengolah, dan bahkan menganalisis data bisnis secara real time gitu. Dengan business intelligence ini, UMKM itu bisa memantau produksi, inventaris, rantai pasok, serta bisa memahami gitu perilaku pelanggan mereka tuh seperti apa sehingga dapat membantu mengambil keputusan menjadi lebih tepat. Boleh di next? Boleh di next. Oke, selanjutnya gimana sih strateginya untuk meningkatkan efisiensi manajemen operasional gitu ya? Strategi yang pertama atau langkah yang pertama adalah dengan pemetaan kebutuhan dan tujuan. Nah, untuk meningkatkan efisiensi operasional, UMKM itu perlu memetakan gitu kebutuhan dan tujuan mereka. Artinya, UMKM harus tahu nih proses mana aja sih yang mereka tuh kurang efisien, yang dirasa kurang efisien gitu. Mulai dari pengadaan bahan baku kah, atau ketika proses produksi kah, atau ketika distribusi, atau sampai ke ketika pelayanan kepada pelanggan. Nah, hasil dari pemetaan tersebut, ketika udah tahu bagian mana yang kurang, itu akan menjadi dasar gitu bagi UMKM tersebut untuk memilih eh, strategi digitalisasi atau alat bantu untuk permasalahan tersebut sehingga setiap langkah setiap langkah itu terukur untuk efisiensi operasional ini. Kemudian yang kedua adalah pemilihan platform atau aplikasi yang sesuai gitu. Setelah kita mengetahui kebutuhan dan kekurangan tadi, UMKM itu perlu memilih platform dan aplikasi digital yang sesuai gitu. Misalnya kita kebutuhannya ada di bagian finance, berarti kita harus memilih platform yang terkait dengan finance, software yang terkait dengan finance tersebut. Atau kita misalnya ada permasalahan di e-commerce-nya, berarti kita perlu menyesuaikan aplikasi e-commerce tersebut. Atau misalnya permasalahannya ada di pembayaran online, nah berarti kita harus memilih aplikasi pembayaran yang sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi. Nah, eh, hal yang perlu dipahami adalah ketika menentukan aplikasi dan platform, kita itu yang pertama harus memastikan kalau platform itu bisa terintegrasi dengan sistem yang sudah kita miliki. Nah, yang kedua, aplikasinya harus mudah digunakan atau user friendly. Kemudian yang ketiga, UMKM itu memiliki SDM yang memadai gitu untuk mengelola platform tersebut. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan budget anggaran yang kita punya karena ketika kita menggunakan software atau aplikasi untuk bisnis itu ya teman-teman itu biasanya tidak gratis dan ada biaya langganan gitu.
Kemudian langkah yang ketiga adalah otomatisasi proses bisnis. Nah, otomatisasi proses bisnis ini adalah kunci agar operasional itu bisa berjalan lebih efisien. Contohnya, sistem manajemen inventaris digital gitu yang memantau pasokan atau stok secara real time dengan memberi peringatan saat persediaan menipis. Jadi ada sistem inventaris digital yang digunakan oleh UMKM yang memberitahu gitu kalau misalnya stoknya udah tipis itu nanti ada pemberitahuannya. Itu namanya otomatisasi proses bisnis. Nah, dengan otomatisasi ini kesalahan dari human error tuh bisa berkurang, kemudian prosesnya bisa lebih cepat ya karena dengan bantuan platform dan tenaganya tuh juga bisa difokuskan untuk pekerjaan yang lain, misalnya pengembangan produk kah, pemasaran kah, atau pelayanan pelanggan gitu. Dan yang keempat adalah memperluas akses pasar. Nah, UMKM ini juga bisa meningkatkan efisiensi dengan memperluas akses pasar melalui platform digital seperti e-commerce, media sosial, atau dari website resmi UMKM tersebut. Keuntungannya apa dengan memperluas akses pasar? Keuntungannya itu UMKM bisa menjangkau pelanggan lebih luas, termasuk ke daerah bahkan luar negeri. Dan kemudian mempermudah proses pembelian dan pembayaran secara digital. Dan yang terakhir, keuntungannya itu memantau pesanan secara real time gitu. Nah, ini itu nggak hanya meningkatkan penjualan, tapi bisa membangun reputasi dan daya saing bisnis yang meningkat bagi UMKM tersebut. Nah, yang kelima itu adalah analisis data pelanggan. Eh, Strategi efisiensi selanjutnya itu analisis data pelanggan. Jadi dengan mengumpulkan data-data pelanggan, UMKM ini bisa memahami gitu perilaku, kebutuhan, dan preferensi konsumen mereka. Misalnya bisa dilihat dari transaksi penjualan pelanggan tersebut, interaksi media sosial pelanggan tersebut, dan feedback dari pelanggan tersebut. Nah, hasilnya bisa digunakan untuk menentukan produk yang harus dipromosikan lebih lanjut. Misalnya berdasarkan data pelanggan tersebut ada satu produk yang tidak pernah dibeli gitu oleh pelanggan itu. Atau yang kedua bisa digunakan untuk menyusun penawaran khusus atau campaign digital. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan layanan dan inovasi produk gitu. Yang keenam langkahnya adalah pengelolaan keuangan digital. Jadi dengan pengelolaan keuangan digital ini, misalnya dengan software ya, software itu akan memudahkan UMKM gitu untuk memantau arus kas, pendapatan, dan pengeluarannya secara real time. Sehingga proses perencanaan dan pelaporan keuangan tuh bisa lebih cepat dan akurat gitu, mengurangi yang namanya human error. Kemudian memudahkan perhitungan untuk pajak juga, jadi tidak ada kesalahan ketika nanti ingin membayar pajak. Kemudian mendukung pengambilan keputusan berbasis data gitu untuk menjaga kesehatan dari financial business tersebut. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas kerja dan kolaborasi tim. Nah, terakhir ini adalah langkah yang terakhir, di mana UMKM ini bisa meningkatkan efisiensi operasional melalui fleksibilitas kerja dan kolaborasi tim. Misalnya dengan digitalisasi perangkat kerjanya dengan tools digital seperti misalnya platform komunikasi, WhatsApp kah, atau dari project management. Project management itu bisa dari Google Worksheet atau bisa dari Notion dan masih banyak project management software lainnya. Itu memudahkan tim UMKM tersebut tuh untuk bekerja dari jarak jauh. Jadi walaupun mereka berada tidak pada satu tempat, tapi mereka masih bisa komunikasi dengan baik satu sama lain tuh masih bisa melihat progres pekerjaan mereka masing-masing tuh melalui project management software tersebut. Nah, sehingga kolaborasi yang seperti ini itu lebih efisien dan lebih lancar gitu untuk UMKM. Jadi untuk peningkatan efisiensi operasional UMKM itu bisa dicapai melalui 7 strategi ini. Boleh di next. Nah, untuk pengelolaan inventaris dan logistik untuk UMKM boleh dilanjutkan oleh Kayla. Boleh di next. Oke, di sini inventaris itu sendiri yaitu seluruh persediaan barang yang dimiliki perusahaan, baik berupa bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi siap jual. Jadi intinya semua barang itu menunjang kegiatan operasional dan harus dikelola supaya jumlahnya itu pas sesuai dengan kebutuhan. Lalu untuk logistik itu sendiri yaitu merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengendalian arus barang, informasi, serta sumber daya dari titik asal sampai ke pihak konsumen. Nah, tujuannya ini agar pengiriman barang itu efisien, biaya terkendali, dan juga konsumen akan puas. Boleh di next.
Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada Selanjutnya di sini ada tujuan dari pengelolaan inventaris dan juga logistik pada UMKM. Yang pertama itu ada menjamin ketersediaan produknya, di mana tujuan utama pengelolaan inventaris ini adalah memastikan produk itu selalu tersedia saat konsumen itu membutuhkannya. Jadi, stok yang konsisten ini meningkatkan kepercayaan pelanggan dan juga menghindari kerugian akibat kehabisan barang. Lalu, untuk tujuan yang kedua itu mengurangi biaya penyimpanan dan juga resiko kerugian. Jadi, inventaris yang efisien ini membantu menekan biaya penyimpanan dan juga mencegah kerusakan atau penumpukan stok. Lalu, untuk tujuan yang ketiga itu adalah mempercepat pemenuhan pemesanan. Jadi, pengelolaan logistik yang tepat itu membuat distribusi itu lebih cepat dan juga efisien sehingga pesanan itu dapat diterima tepat waktu. Lalu tujuan yang terakhir itu adalah mengoptimalkan arus kas. Jadi stok yang menumpuk itu akan menyerap modal kerja sehingga dengan inventaris yang efektif ini UMKM bisa menjaga jumlah barang itu sesuai dengan permintaan nyata sehingga arus kas ini akan tetap lancar dan dana itu bisa digunakan untuk inovasi, promosi dan juga ekspansi usaha. Boleh di next. Selanjutnya ini ada komponen penting dalam pengelolaan inventaris dan logistik. Untuk inventaris itu sendiri yaitu perencanaan stok yang dimana UMKM ini perlu merencanakan jumlah barang yang diproduksi atau dibeli berdasarkan perkiraan permintaan agar tidak kelebihan atau kekurangan stok. Lalu mencatat dan juga pelacakan inventaris, melakukan penentuan safety stock dan juga melakukan metode pengendalian stok FIFO dan juga LILO. Jadi FIFO ini atau first in first out berarti barang yang datang itu lebih dulu dijual atau digunakan lebih dulu. Nah, ini cocok untuk produk makanan atau yang punya masa kadaluarsa. Sedangkan LIFO atau last in first out berarti stok terbaru itu digunakan terlebih dahulu biasanya untuk produk yang tidak mudah rusak. Lalu untuk komponen penting dalam logistik dalam pengelolaan UMKM ini, yang pertama itu ada manajemen pergudangan. Jadi gudang yang rapi dan juga sistematis itu bisa memudahkan UMKM melacak stok dan juga mengurangi kesalahan pengiriman. Lalu terdapat transportasi dan juga pengiriman yang dimana pemilihan metode pengiriman yang efisien ini penting agar produk itu sampai ke konsumen cepat dan biaya tetap terjangkau. Lalu terdapat pengemasan produk yang dimana kemasan yang baik ini tidak hanya melindungi barang dari kerusakan, tetapi juga meningkatkan citra merek. Lalu untuk yang terakhir itu ada pengelolaan rantai pasok atau supply chain, yang dimana UMKM ini perlu bekerja sama dengan pemasok bahan baku agar pasokan itu stabil, harga terkendali, dan kualitas produk itu tetap terjaga. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada strategi pengelolaan dalam pengelolaan inventaris dan juga logistik untuk UMKM yang dimana dari segi inventaris itu yang pertama itu melakukan pencatatan rutin yang dimana UMKM ini menggunakan Excel, buku untuk data keluar masuk barang. Lalu menggunakan metode FIFO first in first out. Lalu terdapat stok minimum dan juga safety stock. Jadi menentukan batas stok minimal tiap produk, lalu melakukan evaluasi berkala yang dimana cek produk mana yang cepat laku dan mana yang jarang laku, lalu sesuaikan dengan pembelian. Lalu untuk dari sisi logistik itu sendiri, yang pertama pemilihan supplier yang tepat, jadi cari supplier yang konsisten di kualitas harga dan juga tepat waktu. Lalu optimasi penyimpanan. Jadi tata gudang itu harus rapi, terus hemat ruang dan juga aksesnya itu mudah. Lalu terdapat efisiensi distribusi yang dimana memilih ekspedisi yang terbaik, yang harga terjangkau dan juga cepat. Lalu yang terakhir itu adalah pemanfaatan teknologi yang dimana menggunakan aplikasi marketplace, kurir online, atau software logistik untuk tracking pengiriman. Boleh di next. Oke, sebagai kesimpulannya, jadi UMKM ini punya peran yang sangat penting ya bagi perekonomian Indonesia karena kontribusinya sangat besar terhadap PDB. Jadi tantangan yang dihadapi itu memang masih banyak, terutama di bidang pemasaran dan juga manajemen operasional. Karena itu strategi pemasaran seperti segmentasi pasar dan yang lain sebagainya itu sangat penting ya. Di sisi lain, manajemen operasional yang baik termasuk proses produksi, rantai pasok, pengendalian kualitas, dan efisiensi kerja juga akan membuat usaha itu lebih berkelanjutan dan juga memuaskan konsumen. Ditambah lagi, pengelolaan inventaris dan logistik juga tidak kalah penting karena dengan manajemen stok dan distribusi yang tepat, UMKM itu bisa menekan biaya. Jadi kalau ketiga aspek itu berjalan dengan seimbang, pemasaran, operasional, dan logistik, UMKM itu bisa semakin kuat dalam memperkokoh posisinya sebagai penggerak ekonomi nasional. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada yang ingin bertanya, boleh untuk resen terlebih dahulu. Terima kasih.
Oke, boleh Dias. Nah, oke. Terima kasih kelompok 5 atas pemaparan materinya sangat lengkap dan juga banyak. Izin bertanya, tadi kan dijelasin tentang 7 jenis penetapan harga ya. Ada berdasarkan kualitas, ada berdasarkan penetrasi dan lain sebagainya. Nah, kan sekarang ini tuh banyak ya kayak influencer-influencer ataupun bahkan artis yang tadinya menyanyi yang jual produk itu dengan harga yang mahal banget dan tapi kenyataannya sebenarnya harga mahal itu tuh nggak sesuai sama kualitas yang dia jual gitu, nggak sesuai sama value based pricing yang dia kasih ke pelanggannya atau ke konsumennya. Nah, menurut kalian gimana sih caranya UMKM itu bisa menyeimbangkan gitu antara harga berbasis biaya dan juga harga berbasis nilai biar konsumen itu tuh apa ya tetap gak merasa rugi dan juga eh, agar usaha mereka tuh tetap kompetitif gitu di kemudian hari. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Dias. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin yang ingin bertanya lagi boleh untuk raise hand. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, lanjut ke kelompok berikutnya ya. Katanya ditutup dulu aja kelompok 5. Nanti jawabannya nanti setelah presentasi kelompok 6. Oke, baik. Sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk jawaban Dias, mungkin kita tampung terlebih dahulu. Boleh dilanjut ke kelompok selanjutnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya kelompok 6 izin memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Peran Teknologi dan Digitalisasi dalam Pengembangan UMKM. Boleh di next. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri ada Amelia Putri Chandraning Tias, terus ada saya sendiri, Oviana Rahman, dan ada Ririn. Ovi, suaranya bisa dikerasin lagi? Oh ya, sebentar. Udah kedengaran belum, Bu? Sudah, sudah. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu ada teknologi digital sebagai alat pengembangan UMKM, lalu ada e-commerce dan pemasaran digital untuk UMKM. Yang ketiga ada aplikasi teknologi dalam manajemen UMKM dan yang terakhir ada tantangan digitalisasi bagi UMKM. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Oke, selanjutnya di sini ada pembahasan teknologi digital sebagai alat pengembangan UMKM, yang dimana kita tahu bahwa era digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dari cara pelaku usaha dalam menjalankan bisnis mereka. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menciptakan peluang bagi eh, para usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan daya saing mereka melalui digitalisasi. Nah, teknologi digital seperti adanya e-commerce, media sosial, vintage, dan aplikasi berbasis cloud telah menjadi alat penting bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, kemudian meningkatkan efisiensi operasional dan berinovasi dalam model bisnis. Boleh di next?
Oke, kemudian menurut Primiana sendiri menjelaskan bahwa UMKM merupakan perluasan dari 4 sektor ekonomi utama yang telah menjadi penggerak pembangunan Indonesia, yaitu ada manufaktur, agribisnis, bisnis kelautan, dan sumber daya manusia. Kemudian UMKM sendiri memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi saat ini. Dan berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM ini sudah menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia dengan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Yang hal ini menjadikan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi ya, yang harus terus diberdayakan khususnya melalui pemanfaatan teknologi informasi yang semakin berkembang. Boleh di next? Nah, kemudian teknologi digital sebagai alat pengembangan UMKM sebenarnya memiliki dampak yang pertama itu memfasilitasi operasi lintas batas dan pengakuan yang maksudnya teknologi digital memungkinkan UMKM tidak hanya beroperasi di pasar lokal tapi juga menjangkau pasar nasional seperti adanya marketplace global sehingga produk UMKM bisa dipasarkan ke luar negeri. Kemudian yang kedua membantu UMKM beroperasi dengan lebih efisien yang dimana teknologi digital mengurangi pekerjaan manual yang memakan waktu dan biaya. Sehingga seperti adanya platform komunikasi online, misalnya ada WhatsApp bisnis, terus email, Zoom, sehingga mempercepat koordinasi dengan pelanggan maupun supplier. Kemudian yang ketiga, menurunkan biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Teknologi membuat proses lebih hemat biaya sekaligus meningkatkan output. Contohnya, kita bisa melakukan penjualan online sehingga mengurangi kebutuhan toko fisik dan juga bisa promosi digital yang lebih murah daripada iklan konvensional. Boleh di next. Nah, kemudian teknologi digital pada aspek pemasaran, digitalisasi memberikan akses luas kepada UMKM untuk memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan sebagainya. Sehingga media sosial ini tidak hanya menjadi alat promosi, tapi juga menjadi jembatan untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan secara personal. Misalkan ada Shopee Live, terus ada chat platformnya juga. Terus marketplace seperti Shopee dan Tokopedia juga memberikan kesempatan bagi UMKM untuk menjual produk secara lebih mudah dan terorganisir sehingga menjangkau pelanggan di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Nah, boleh di next. Nah, akan tetapi dari perjalanan menuju era digitalisasi ini bukan tanpa adanya tantangan, kesenjangan literasi digital di antara pelaku usaha, terus adanya keterbatasan dana, serta persaingan yang semakin ketat menjadi hambatan utama yang sekarang sedang terjadi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan berbagai pihak terkait menjadi kunci untuk memastikan proses digitalisasi berjalan dengan lancar. Nah, dengan segala peluang yang ada, transformasi digital menjadi langkah strategis bagi UMKM untuk tidak hanya bertahan tapi juga berkembang di era ekonomi digital melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Boleh di next. Nah, selanjutnya e-commerce dan pemasaran digital untuk UMKM. Di era digital sekarang ini kan penggunaan teknologi digital sebagai media untuk membantu aktivitas harian itu berdampak banget ya buat manusia. Contohnya dalam sektor finansial, teknologi digital itu memberikan pengaruh untuk membantu pekerjaan untuk dengan memanfaatkan keberadaan fitur-fitur teknologi yang udah ada misalnya sosial media sebagai sarana untuk memasarkan produk dan jasa yang disediakan atau sekarang lebih dikenal sebagai digital marketing yang dimana digital marketing adalah penerapan media digital, data, dan teknologi yang terintegrasi dengan komunikasi tradisional untuk mencapai target pemasaran. Boleh di next? Nah, kemudian digital marketing ini memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan strategi pemasaran konvensional. Yang pertama, digitalisasi marketing memungkinkan bisnis untuk mencapai audiens yang lebih tersegmentasi dan lebih besar dengan biaya yang lebih rendah. Dimana kalau konvensional itu kan pakai koran ya misalkan. Jadi orangnya itu nggak menentu. Jadi nggak bisa difilter siapa aja yang melihat koran itu. Kalau digital bisa melalui medsos, misalkan Google Ads atau Marketplace, jadinya bisnis bisa menjangkau audiens nasional
bahkan juga internasional. Terus yang kedua tadi biaya lebih rendah dan terukur. Misalkan kalau konvensional pasang iklan di TV atau cetak brosur, itu kalau saya lihat di harga di PT The Print, itu ada harga 1.000 lembar brosur cuma satu sisi aja harganya 787.000. Jadi kalau digital kan cuma budget kecil, kita bisa iklankan di Facebook atau IG, itu bisa menjangkau ribuan orang tanpa modal sedikit pun. Terus juga dalam digitalisasi, itu bisa menghasilkan jangkauan tanpa batas waktu dan tempat. Karena internet itu kan bisa diakses selama 24 jam ya. Bahkan pelanggan dari kota lain dan negara lain bisa melihat produk kapan saja. Terus juga digitalisasi itu membuat pemahaman lebih baik tentang perilaku dan preferensi pelanggan. Misalkan digital tools seperti Google Analytics membuat bisa bisnis bisa mempelajari produk mana yang paling diminati, kayak algoritma mereka tuh biasanya ngelihat produk apa aja, terus juga jam jam berapa biasanya pelanggan itu paling sering ngelihat ngelihat medsos gitu. Terus juga digitalisasi bisa meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, di mana dengan data bisnis bisa memahami kebutuhan nyata pelanggan, bukan sekedar nebak-nebak, tapi juga bisa memberikan rekomendasi produk yang personal dan juga layanannya lebih cepat. Boleh di next? Nah, kemudian dari para ahli pemasaran digital dari Chevy dan Smith mengklasifikasikan pemasaran digital berdasarkan 5 jenis. Yang pertama itu situs e-commerce transaksional, di mana pelaku usaha dapat menjual produk secara online, memberikan akses informasi produk kepada konsumen. Yang kedua, situs pembangun hubungan atau lead generation website, memberikan informasi yang diperlukan konsumen untuk mendorong pembelian dan membangun hubungan antara pelanggan. Kemudian ada yang ketiga, informasi melalui website dan email marketing, yang artinya memberikan informasi produk dan mendorong penjualan offline serta dapat mengumpulkan pertanyaan dari konsumen potensial. Terus yang keempat itu ada situs brand building, terus yang artinya memberikan pengalaman yang mendukung merek melalui konten pemasaran terintegrasi di medsos. Kemudian yang terakhir ada portal atau situs media yang menghasilkan dan membagikan informasi kepada calon konsumen dengan berbagai metode pendapatan seperti pemasaran afiliasi. Boleh di next? Nah, pada akhirnya di e-commerce ini digitalisasi ekonomi merupakan aspek yang penting untuk diintegrasikan dalam dunia usaha, khususnya di UMKM ini, untuk meningkatkan daya saing mereka. E-commerce akan memangkas biaya operasional yang sudah disebutkan tadi untuk aktivitas perdagangan dan pemasaran, serta mempermudah kampanye pemasaran produsen. Namun e-commerce hanya menyumbang 0,08% dari perdagangan total di Indonesia sekarang ini. Jadi jika pelaku UMKM dapat memanfaatkan teknologi informasi komunikasi berbasis e-commerce secara efektif, sebagai media pemasaran, ini dapat menjadi cara untuk mengembangkan pemasaran mereka dalam meningkatkan daya saing produk mereka di hadapan masyarakat, ekonomi di ASEAN maupun di luar negeri lainnya. Boleh di next? Langsung. Oke, secara umum sebagian besar pelaku usaha e-commerce di Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu media penjualan sebagian besar pelaku usaha adalah medsos dan pesan instan. Yang kedua, sebagian besar pemilik usaha berpendidikan sekolah menengah atas. Yang ketiga, pendapatan total maupun pendapatan e-commerce biasanya itu sebesar di bawah 300 juta rupiah. Kemudian sebagian besar usaha tidak memiliki laporan keuangan dan pembayaran secara tunai merupakan metode pembayaran yang sekarang sudah banyak digunakan. Terus juga metode pengiriman produk yang paling banyak digunakan adalah pengiriman langsung, dan yang terakhir wilayah pengiriman produk masih dalam pulau yang sama dengan pelaku usaha. Boleh di next. Nah, intinya dalam peningkatan jumlah usaha e-commerce telah menunjukkan bahwa e-commerce itu memberikan banyak kelebihan baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha. Bagi konsumen, belanja online akan dirasa lebih praktis dan juga lebih mudah dan hemat biaya dibandingkan belanja secara langsung pada toko konvensional yang harus mendatangi tokonya, dan konsumen juga bisa lebih cepat mendapatkan informasi tentang produk yang mereka butuhkan serta melakukan transaksi pembelian produk tersebut secara online dengan menggunakan HP atau smartphone-nya yang terhubung dengan internet. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya.
Ya, selanjutnya ada aplikasi teknologi dalam manajemen UMKM. UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat daya saing di tengah persaingan global yang semakin ketat dengan memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi. Platform digital, aplikasi akuntansi, sistem manajemen stok, dan layanan pembayaran elektronik dapat memudahkan pelaku UMKM untuk mengelola bisnis mereka dengan lebih baik dan terukur. Ada beberapa aplikasi teknologi dalam manajemen UMKM, di antaranya yang pertama ada aplikasi dalam pemasaran dan penjualan. Jadi strategi pemasaran dan penjualan digital dapat memungkinkan UMKM memanfaatkan media sosial, marketplace, dan platform digital lainnya untuk memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan interaksi dengan konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat membantu UMKM mengurangi biaya pemasaran dan meningkatkan efektivitas pemasaran. Ada beberapa contoh aplikasi teknologi yang dapat teknologi dalam pemasaran dan penjualan UMKM. Yang pertama adalah marketplace. Jadi pelaku UMKM itu dapat melakukan penjualan secara online melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, dan lain sebagainya. Nah, dengan membuka toko online, maka produk dapat dijangkau oleh pembeli dari berbagai daerah sehingga penjualan akan meningkat tanpa harus membuka toko fisik atau toko offline di banyak tempat. Terus yang kedua adalah sosial media. Nah, untuk melakukan pemasaran, pelaku UMKM itu dapat memanfaatkan sosial media seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain untuk memasarkan produknya. Dengan memasarkan produk di sosial media, maka produk atau bahkan brand itu dapat lebih dikenal oleh berbagai lapisan masyarakat. Terus yang ketiga ada digital ads. Nah, selain menggunakan sosial media untuk melakukan pemasaran produk, pelaku UMKM dapat menjangkau pelanggan baru dengan menggunakan digital ads seperti Google Ads atau Marketplace Ads. Nah, digital ads ini sangat berguna jika pelaku UMKM ingin produknya itu muncul di halaman paling awal di dalam pencarian. Terus yang keempat adalah live selling. Nah, untuk meningkatkan penjualan dan memaksimalkan pemasaran, pelaku UMKM dapat melakukan live selling atau menggunakan fitur live streaming di sosial media ataupun marketplace. Nah, dengan melakukan penjualan secara live ini, UMKM dapat meningkatkan penjualan sekaligus membangun interaksi langsung dengan pelanggan. Kemudian yang kedua, aplikasi teknologi dalam pembayaran dan transaksi. Transaksi digital dan pembayaran itu telah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM di era digital. Layanan seperti mobile banking atau dompet digital seperti OVO, GoPay, Dana, dan ShopeePay, dan sistem pembayaran berbasis kris membuat transaksi lebih cepat, aman, dan efisien dibandingkan dengan metode tunai konvensional. Pembayaran digital ini memberikan manfaat yang cukup baik bagi manajemen UMKM karena mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing usaha. Melalui sistem pembayaran berbasis e-wallet, mobile banking atau kris, proses transaksi dapat dicatat secara otomatis sehingga mengurangi resiko kesalahan manual dan mempermudah pengelolaan arus kas. Kemudian yang terakhir, aplikasi teknologi dalam keuangan dan akuntansi. Jadi keuangan digital merupakan pemanfaatan teknologi berbasis internet, aplikasi, dan sistem pembayaran elektronik untuk mengelola aktivitas keuangan seperti pencatatan transaksi, pembayaran, penyimpanan, dan analisis arus kas. Sedangkan akuntansi digital itu merujuk pada penggunaan perangkat lunak atau software atau aplikasi berbasis cloud untuk melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data akuntansi secara otomatis, real time, dan terintegrasi. Ada beberapa contoh aplikasi teknologi dalam keuangan dan akuntansi untuk UMKM. Yang pertama ada software akuntansi online atau cloud accounting. Nah, ini untuk mencatat transaksi keuangan, laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan lain sebagainya. Jadi UMKM itu dapat menggunakan software akuntansi online, contohnya ada journal.id, Kledo, dan lain-lain. Terus yang kedua ada aplikasi point of sale atau POS terintegrasi. Jadi UMKM itu juga dapat menggunakan
pos terintegrasi untuk mempermudah transaksi penjualan. Karena aplikasi point of sale terintegrasi ini dapat otomatis mencatat data keuangan, stok, hingga memberikan laporan penjualan dan bisa langsung diintegrasikan dengan sistem akuntansi. Contohnya itu ada aplikasi kasir pintar, terus Mokapos, dan lain-lain. Terus yang ketiga, ada aplikasi manajemen keuangan digital. Nah, aplikasi manajemen keuangan digital itu contohnya seperti buku kas, Finansialku. Nah, itu dapat membantu UMKM melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran hingga hutang piutang secara sederhana tanpa harus menggunakan pembukuan manual. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan yang lain. Baik, selanjutnya ada tantangan digitalisasi yang dirasakan oleh UMKM. Nah, yang pertama ada tantangan sumber daya manusia. Jadi pada era digitalisasi, permintaan akan pekerjaan yang mahir dalam teknologi itu meningkat, tapi ketersediaan SDM-nya itu terbatas. Maka UMKM harus bersaing dengan startup dan perusahaan besar untuk menarik karyawan yang memiliki keterampilan digital. Oleh sebab itu, pelaku usaha UMKM harus menerapkan strategi rekrutmen dan retensi yang berhasil, seperti menawarkan keuntungan yang menarik, meningkatkan reputasi mereka, memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan digital, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendorong kerjasama dan inovasi. Nah, yang kedua ada tantangan infrastruktur dan sistem informasi. Jadi, akses internet yang terbatas menjadi tantangan yang sering dihadapi oleh UMKM, terutama di daerah terpencil dan atau di negara berkembang. Nah, kurangnya akses internet yang bagus dapat memperlambat operasional bisnis, mengganggu komunikasi dengan pelanggan dan rekan bisnis, serta menghalangi penggunaan teknologi yang lebih canggih. Nah, selain itu, UMKM dengan modal terbatas mungkin sulit untuk mendapatkan investasi besar untuk mengembangkan infrastruktur digital yang stabil dan bisa diandalkan, sedangkan untuk membeli perangkat keras, perangkat lunak, dan konsultasi IT itu bisa sangat mahal. Nah, yang ketiga ada tantangan jejaring. Jejaring memungkinkan UMKM untuk berhubungan dengan rekan bisnis, pelanggan, dan komunitas yang relevan sehingga mereka dapat memperluas jangkauan bisnis mereka. Namun UMKM sering memiliki sumber daya yang terbatas baik dari segi modal maupun manusia sehingga sulit untuk membangun jejaring yang kuat dan luas. Nah, yang terakhir itu ada tantangan sosial dan perilaku. Jadi UMKM harus memastikan bahwa mereka tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga mampu untuk menjalankan bisnis tradisional dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk bisnis offline-nya. Nah, media sosial dapat menjadi salah satu platform penting untuk UMKM membangun jejaring dan memasarkan produk mereka. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, maka media sosial juga dapat berdampak negatif pada perilaku pelanggan dan citra merek UMKM. Boleh next. Jadi, setelah pemateri tadi, kesimpulannya adalah UMKM adalah tulang punggung perekonomian banyak negara termasuk Indonesia karena mereka menyerap lapangan kerja, menyumbang PDB, dan menjaga keberlanjutan ekonomi lokal. Perkembangan teknologi digital seperti e-commerce, media sosial, layanan pembayaran digital, cloud computing, dan aplikasi manajemen usaha telah membuka peluang baru bagi UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan produktivitas operasi, dan meningkatkan layanan pelanggan. Nah, walaupun manfaat yang dirasakan oleh UMKM di era digitalisasi ini terdapat beberapa tantangan utama yang harus dihadapi para pengusaha UMKM. Tantangan tersebut itu biasanya berasal dari sumber daya manusia itu sendiri, tantangan dalam segi infrastruktur dan sistem informasi, kemudian tantangan dari segi jejaring, serta tantangan sosial dan perilaku. Jadi ini sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 6. Jika ada yang ingin bertanya, bisa raise hand. Oke, ditutup aja, nggak apa-apa.
Baik, sekian pemaparan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi yang kelompok 5 boleh dijawab dulu ya. Baik, Bu. Saya izin jawab pertanyaan dari Dias ya, yang pertanyaannya itu gimana sih caranya UMKM itu em, menyeimbangkan ya harga berbasis biaya dengan harga berbasis nilai gitu supaya tetap kompetitif. Jadi kalau menurut kelompok kami untuk menyeimbangkan harga berbasis nilai dan harga berbasis biaya itu pertama sudah pasti UMKM itu harus menentukan dulu ya cost based pricing mereka itu berapa. Mereka harus menentukan harga biaya produksi mereka itu berapa, kemudian menentukan berapa persen keuntungan yang ingin diambil dari biaya produksi tersebut. Setelah mereka menemukan base pricingnya, nah mereka baru bisa menambahkan harga dengan value pricing itu. Nah, gimana caranya menentukan value based pricing ini? Bisa dari feedback konsumen UMKM tersebut, misalnya dari feedback konsumen tersebut tuh produk ini tuh bagus karena ini produk lokal, terus kualitasnya bagus, handmade atau value yang dimiliki dari produk ini tuh apa? Nah, baru UMKM tersebut bisa menambahkan si base pricing yang tadi udah ditentukan dengan value yang dimiliki oleh produk tersebut. Kemudian baru bisa dijumlahkan dari base pricing sama value pricingnya itu. Nah, tapi untuk menentukan menggabungkan keduanya ini, kita harus tetap berpatokan ya pada harga kompetitor ya. Jangan terlalu jauh gitu dari harga kompetitor, tapi kita itu produknya itu bisa tetap menonjol gitu dengan si value yang kita punya ini. Nah, kemudian bisa juga kalau misalnya dengan kompetitor ya kita bisa buat yang versi premium atau versi standar gitu. Kalau misalnya dirasa konsumen itu kemahalan gitu dengan harga yang dimiliki oleh UMKM itu ketika menggunakan si base pricing sama si value pricing ini. Ketika digabungkan kan misalnya harganya menjadi mahal ya. Ada beberapa konsumen yang mungkin nggak nggak bisa mencapai harga tersebut. Nah, itu bisa dibuat versi premiumnya yang mahal dan dengan versi standarnya yang murahnya itu. Nah, kemudian UMKM juga harus memberikan transparansi ya kepada konsumen ketika mereka menaikkan harga. Apakah kita harus menjelaskan gitu, kenapa sih kok produk kita tuh harganya bisa mahal? Kenapa sih produk kita tuh harganya bisa segini? Entah itu dari kualitas bahan yang kita pakai yang premium, ataukah karena ini handmade, atau karena ini brand lokal gitu. Karena biasanya konsumen itu bisa lebih menerima harga yang tinggi gitu jika mereka tuh tahu apa yang sebenarnya mereka bayar untuk apa nih uang segini tuh mereka dapatnya apa aja gitu. Mungkin gitu sih dia. Apakah terjawab? Oke, terjawab Azura. Terima kasih. Oke, karena udah selesai semua, kita tutup ya. Terima kasih semuanya. Boleh leave kok.